Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 2 baik A, B, C, dan D, dan seluruh anak-anak di seluruh Indonesia. Mengawali pagi yang cerah sedikit mendung ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan maksimal. Oke, baik anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Oke, baik anak-anakku semua, di materi yang selanjutnya ini mengawali daripada pertemuan kita di semester 2, kita akan membahas tentang hidup bersih dan sehat. Belum lama ini kita mungkin sedang ada di musim penghujan, puncak di musim penghujan, ya. Artinya persiapan menghadapi musim penghujan ini, kita harus sering rapi-rapi rumah, selokan air, dan tempat-tempat yang bisa menyebabkan banjir. Nah, mungkin di sekitar kita terjadi banjir disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Nah, lingkungannya yang tidak sehat, kemudian cara pola buang sampahnya yang tidak teratur, seringkali membuang sampah secara sembarangan. Coba kamu perhatikan anak-anak pada gambar berikut ini. Nah, itu ada abah kamu atau ayah dan ummah atau ibu kalian, dan itu adalah kalian yang kecil tuh sedang olahraga, ya. Jadi pola hidup bersih dan sehat itu dimulai dari kita sendiri. Bagaimana caranya kita harus berolahraga dengan rutin, kemudian sarapan dengan baik, tidak pernah telat, membuang sampah sembarangan, itu tidak sangat dianjurkan dan tidak boleh, karena selain dapat merusak mencemari lingkungan, bisa membuat lingkungan sekitar kita menjadi tidak baik dan tidak bersih. Nah, sehingga menimbulkan banyak penyakit. Yang paling rentan itu adalah penyakit kotor, ya, kayak pilek, influenza, kemudian demam berdarah, DBD, tipes, yang lain-lain. Itu sangat tidak dianjurkan. Seperti dengan yang terangkum di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Artinya, sebab kerusakan yang ada di alam dunia, lingkungan sekitar, akibat ulah daripada manusia itu sendiri. Maka dari itu, bagaimana cara pola hidup yang bersih dan sehat? Nabi Muhammad SAW sangat menyukai kebersihan. Nah, kebersihan ini adalah menjadi habit atau kebiasaan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh tersebut. Anak-anakku, sabda Nabi Muhammad SAW yaitu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi cabang-cabang iman itu banyak.
Di antaranya itu malu. Kalau misalnya punya lingkungan, punya rumah kotor, nggak pernah dibersihin sehingga menimbulkan banyak penyakit. Nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, sampahnya dibuang sembarangan, bahkan berserakan di selokan-selokan sampah. Ini bukan ciri dari bagian orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, kita harus belajar membersihkan diri kita sendiri dan lingkungan yang ada di rumah kita. Dan lingkungan yang ada di sekitar kita itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Terjadinya kayak banjir, tanah longsor, kemudian yang lain-lain, sampah banyak yang ada di laut, itu karena ulah dari diri kita sendiri atau manusianya. Sementara kita dilahirkan sebagai khalifah Allah, setiap kita adalah pemimpin dan kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dan menjadi pemimpin bagi keluarga kita masing-masing. Dan setiap pemimpin nanti dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau lingkungannya bersih dan sehat, kita juga ikut sehat. Ya. Bagaimana cara hidup sehat? Ya, satu, dengan banyak olahraga. Minimal seminggu 1 kali, itu minimal, maksimal boleh 2 kali, 3 kali. Ya. Olahraganya banyak. Bisa kamu dengan cara mencuci sepeda, atau kamu menyapu, atau kamu lari-lari kecil di sekitar komplek perumahan kalian. Bisa membantu ibu dan ayah kalian di rumah. Itu bagian dari olahraga. Yang penting tubuh kita bisa mengeluarkan keringat. Seperti itu. Nah, orang yang hidupnya bersih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu punya peliharaan seperti kucing atau yang lain-lainnya, itu kotorannya harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai kotorannya itu tercecer di mana-mana. Nah, ini hati-hati. Hidup bersih dengan cara membersihkan badan dan pakaian serta lingkungan sekitar. Ayo, siapa yang kalau mau tidur lupa gosok gigi, nanti giginya banyak kotorannya sehingga banyak giginya yang pada berlubang. Menggosok gigi, mandi pada pagi hari, pakai sabun, itu adalah bentuk praktek kita menyayangi badan kita. Bentuk daripada kita menghormati tubuh kita dengan membersihkannya. Karena tubuh kita ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ya. Ini di buku kalian di halaman 34, kalian nanti isi yang kotak warna hijau tuh yang biasa ya. Kamu isi berdasarkan apa yang kamu alami setiap hari. Harus dijawab dengan jujur. Ya, di buku paket. Kamu boleh mengisinya di buku paket atau kamu boleh mengisinya di buku tulis. Silakan. Kemudian kamu kerjakan halamannya yang ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Sebelum kita tutup, mari kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja materi pada minggu kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita baca doa kifaratul majelis ya. Ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.